Perkenalkan, nama saya Rani Tuti Alawiyah dari program studi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan atau sorting yang merupakan salah satu tugas akhir saya dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Baiklah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang 3 pengurutan atau sorting. Yang pertama adalah bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort. Sebenarnya masih ada banyak lagi jenis pengurutan, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan ketiga dari pengurutan tersebut. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan, di sini kalian harus mengetahui ascending dan descending. Ascending itu sendiri adalah urutan dari kecil ke besar, sedangkan descending adalah kebalikan dari ascending, yaitu urutan dari besar ke kecil. Kita langsung saja masuk ke penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang pengurutan atau sorting yang pertama, yaitu bubble sort. Bubble sort itu sendiri adalah metode gelembung atau metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan di dalam tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama, yaitu contoh bubble sort secara ascending. Di awal tadi sudah saya jelaskan, pengurutan secara ascending adalah pengurutan dari kecil ke besar. Jadi di dalam kotak ini kita harus fokus ke kotak-kotak merah. Karena mengurutkan secara ascending, kita akan melihat apakah 2 dan 8 di antara keduanya yang di dalam kotak merah manakah yang lebih kecil. Karena 2 lebih kecil, 2 diletakkan di depan 8 dan 8 diletakkan di sini. Sedangkan angka yang lainnya diturunkan sesuai yang di atas. Begitupun seterusnya. Di sini kita turunkan 8 karena 8 sudah kita sorting tadi dengan cara bubble sort. Di sini kita lihat lagi apakah angka 3 dan 2 yang mana yang lebih kecil. Di dalam kotak merah tentu saja angka 2, dan angka 2 diletakkan di depan angka 3. Kita lakukan seperti tadi dengan meletakkan angka yang di atas di bawah. Di sini angka 8 dan angka 3 sudah kita sorting secara bubble sort, maka mereka akan turun. Sekarang kita lihat angka 15 dan angka 2. Yang lebih kecil adalah angka 2. Diletakkan di depan 15 dan 15 di sini. Lalu kita turunkan angka yang melalui sorting. Di sini 15, 3 dan 8 sudah kita sorting dengan bubble sort. Lalu kita turunkan karena dia sudah disorting. Lalu kita lihat angka 2 dan angka 10. Yang lebih kecil adalah angka 2, lalu 2 diletakkan di depan 10 dan angka 22 turun. Yang terakhir kita akan men-sorting angka 22 dan 2. Jelas lebih kecil angka 2 dan 22. Angka yang sudah di-sorting turun. Seperti ini. Kita telah mendapatkan hasil dari proses yang pertama. Kita copy. Lalu kita letakkan di proses yang kedua. Kelemahan dari bubble sort ini sendiri adalah kita harus melakukan proses satu demi satu. Jika angkanya ada 6, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan ada 6 proses yang akan dijalankan. Itulah salah satu kekurangannya. Dia tidak bisa langsung memproses sekali C
kekecilan. Kalau kita lakukan pengurutan seperti tadi, apakah angka 8 lebih kecil dari 2? Tidak. Enggak, diletakkan di sini. Lalu angka yang belum di sorting kita letakkan di bawahnya. Sudah di bubble sort. Sekarang kita lihat 3 dan 15 lebih besar dan 3 lebih kecil. Angka yang belum di bubble sort kita turunkan seperti tadi. Proses ini dilakukan sampai proses ke-6 sehingga data sudah terurut. Kita turunkan karena angka ini sudah di bubble sort sebelumnya. Kita lihat angka 10 dan angka 3 yang lebih kecil adalah angka 3, maka angka 3 diletakkan sebelum angka 10. Lalu angka yang belum di bubble sort diturunkan. Turunkan angka yang sudah di bubble sort seperti ini. Dilakukan sampai proses ke-6 hingga data terurut. Antara 3 dan 2 3 lebih kecil. Lalu 2 di sini. Ya, kita telah mendapatkan hasil dari proses kedua. Kita copy lagi seperti tadi. Lalu kita letakkan di proses yang ketiga dan lakukan seperti tadi. Kita lihat 15 lebih besar, 8 yang belum di bubble sort diturunkan. 15 sudah di bubble sort. Sini 10, sini 8. Ini belum di bubble sort, maka ia akan turun. Lalu kita lihat angka yang dua. Kita telah mendapatkan hasil dari proses yang ketiga. Lakukan langkah seperti tadi dengan mengcopy dan letakkan di proses yang keempat. Kita paste seperti tadi. Kita lihat lagi 10 lebih kecil dan 15 tetap. Yang belum di bubble sort akan turun seperti ini. Turunkan juga yang sudah di bubble sort. Ini tetap karena 22 lebih besar. 8 turun, 3 turun, dan 2 turun. Kita telah mendapatkan hasil dari proses yang keempat. Lalu kita copy lagi seperti ini. Lalu kita paste, letakkan di proses yang kelima. Kita lihat seperti ini karena 22 lebih besar dan 15 lebih kecil. Dan turunkan angka di atasnya. Kalian hanya harus fokus ke kotak merah. Jadi kita telah mendapatkan hasil dari proses kelima. Dan hasil dari proses kelima ini kita letakkan di hasil. Ini merupakan proses ke-6 dan merupakan hasil dari pengurutan ascending. Baiklah, setelah saya jelaskan yang ascending, sekarang saya akan menjelaskan tentang descending, yaitu urutan dari besar ke kecil. Prosesnya masih sama seperti tadi, cuman kita melihat angka mana yang lebih besar, maka dia diletakkan di depan angka yang lebih kecil dari kotak merah itu. Lihat yang ada di dalam kotak merah, angka 8 jelas lebih besar, dan 2. Angka yang di atas akan turun karena belum di bubble sort. Angka 2 sudah kita bubble sort, dan kita lihat angka 3 dan angka 8. Angka 8 lebih besar, diletakkan di depan angka 3. Yang lain
akan turun seperti yang sudah saya jelaskan di ascending seperti ini. Lalu turunkan angka yang sudah di bubble chart. Kita lihat 15 dan 8, lebih besar 15 dan 8, yang lainnya turun. Kita masukkan angka yang sudah bubble chart di kolom bawah. Lalu kita bubble chart 10 dan 15. 15 lebih besar, maka 15 diletakkan di depan angka 10. Dua-dua akan turun seperti ini. Lalu turunkan lagi yang sudah di bubble chart seperti ini. 10 diturunkan, lalu lebih besar 2 dan setelah mendapatkan hasil dari proses yang pertama dari bubble chart. Hasil dari proses yang pertama kita fast step ke proses yang kedua, lalu jalankan seperti tadi. Angka 2 lebih kecil, dan letakkan angka di bawahnya. Kita lihat lagi, kita turunkan dulu hasil bubble chart, lalu letakkan sudah lebih besar, dan kita turunkan. Turunkan yang sudah di bubble chart, angka 10 lebih besar, 10 diletakkan di depan 8, angka 22 dan 15 turun ke bawah. Kita turunkan yang sudah di bubble chart. Ini tetap karena 15 lebih besar seperti ini. Lalu kita copy seperti tadi dan kita paste di proses yang ketiga. Kita jalankan proses seperti tadi dengan melihat angka yang lebih besar dan meletakkan angka yang lebih besar di depan angka yang lebih kecil, secara terus menerus hingga proses menyampai proses ke-6 dan data sudah terurut. Kita lihat di sini 8 lebih besar, 3 di belakang 8, 10 turun, 15 turun, dan 22 juga turun. Lalu turunkan yang sudah di bubble chart di scan. Kita lihat 10 lebih besar, 15. Kita telah mendapatkan hasil dari proses ketiga dan kita copy lalu paste lagi ke proses yang keempat. Seperti ini. Lakukan proses seperti tadi, tidak lebih besar. Turunkan sudah di scan Indonesia. Kita copy lagi, kita paste ke proses yang kelima. Ini adalah proses yang komputer, jadi dia memproses satu persatu hingga data terurut. Walaupun data sudah terurut di proses yang keempat,
4, tapi komputer tetap memproses itu hingga 6 proses karena ada 6 angka. Ya, di sini hasil dari proses yang kelima, itu adalah hasil sederhana, dan komputer baru berhenti di proses yang ke-6 sebagai hasil. Setelah saya menjelaskan bubble sort, saya masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu penjelasan tentang pengurutan atau sorting selection chart, yang merupakan cara mencari elemen yang tepat untuk diletakkan dan diposisikan yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut. Setelah data tersebut ditemukan, selection chart membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Kita langsung saja masuk ke contoh yang ascending. Kita lihat, fokus ke kotak-kotak kuning ini. Kita lihat antara 32 dan 75 jelas lebih kecil 32 karena kita mengurutkan ascending. Jadi angka yang lebih kecil diletakkan lebih dulu atau diletakkan di depan angka yang lebih besar. Lalu kita lihat lagi 32 dan 69 lebih besar 69, 32 lebih kecil, dan tekan 75. Seperti ini. Kita lihat 32 dan 58, tetap 32 yang lebih kecil. Tiga dua dan 21 jelas 21 yang lebih kecil, lalu 32 diletakkan di bawah 21 seperti ini. Satu yang lebih kecil dari 60. Setelah mendapatkan hasil dari proses yang pertama, kita copy, lalu kita letakkan di proses yang kedua. Di sini 21 sudah dipastikan karena sudah di selection tadi. Kita lihat antara angka yang kedua 75 dan 69 lebih kecil 69, dan 75 diletakkan di bawah 69 yang 69 sebelumnya. 54 turun, tekan angka ini, lalu kita lihat angka 69 dan 58. Yang 8 lebih kecil, 69 diletakkan di sini, hingga kita yang 8 diletakkan di depan karena dia lebih kecil. Tetap karena 32 yang lebih kecil dari 60. Kita dapat hasil dari proses yang kedua. Kita copy, paste di proses yang ketiga. Lakukan seperti tadi dan klik terlebih dulu angka yang sudah di selection tadi. 75 dan 69 jelas 69 lebih kecil. Seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan
kecil 58 dan 9 diletakkan di sini sebagai pengganti 5 lagi. Yang lain turun. Kita lihat 58 dan 60. 58 yang lebih kecil jadi tetap. Kita telah mendapatkan hasil dari proses yang ketiga. Kita copy lagi. Ini kita paste, lakukan seperti tadi, tulis dulu angka yang sudah di selection tadi, yang hasil dari ketiga proses, agar kalian tidak keliru. Tujuh, 5 dan 69, yang 9 lebih kecil. 9 dan 60, 60 lebih kecil, dan 9. Kita mendapatkan hasil proses keempat. Kita copy dan paste ke proses yang kelima. Kita lihat sini, kita tulis terlebih dahulu. Ini kita sudah selection tadi agar tidak keliru. Jelas 69 lebih kecil. Kita letakkan 69 dan 75 pengganti 69. Di sini baru kita masuk ke proses ke-6 sebagai hasil. Kita telah mendapatkan hasil dari pengurutan selection short secara ascending. Sekarang kita masuk contoh selection short yang descending. Sama saja seperti yang ascending, cuman kita melihat angka yang lebih besar. Kalian di sini hanya perlu memperhatikan karena sama persis. Kita lihat 75 lebih besar. Yang lain akan turun. Tetap 75 lebih besar dari 9. Kalian harus fokus ke kotak yang berwarna kuning. Ini adalah proses dari komputer yang menyeleksi satu persatu proses. Kita copy. Ya, kita sudah dapat. Misalnya kita copy lagi ke proses yang ketiga. Kita lihat tadi 58 lebih besar, 32 menggantikan 58, yang lainnya turun.
fokus ke angka yang lebih besar saja di dalam kotak kuning. Dan mereka saling menggantikan. Mendapatkan yang kita copy. Seperti ini. Paste seperti tadi ke proses yang keempat. Tekan. Ini hasil dari 3 proses tadi. Kita lihat 3, 2 tetap. Sekarang saya masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu tentang insertion chart. Merupakan sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Kita langsung masuk ke contoh. Ini sangat simpel, cuman ada satu proses langsung mendapatkan hasil. Kita lihat 22 dan 10 karena kita mengurutkan ascending seperti ini. Kita lihat lagi 15, kita sisipkan karena insert adalah metode menyisipkan, jadi kita sisipkan 15 di depan sini seperti itu. Fokus ke angka yang warna hijau, angka yang akan disisipkan. Lihat angka 3 di kotak hijau, 3 disisipkan di sini seperti ini. Lalu lihat lagi yang akan disisipkan adalah 8. Komputer langsung akan mengeksekusi seperti ini. Kita lihat lagi angka 2 jelas disisipkan di sini. Komputer akan langsung menyisipkan dengan benar karena sudah tersistem. Dan kita telah mendapatkan hasilnya. Insertion secara ascending, ini adalah hasilnya. Kita masuk ke ascending, sama saja seperti tadi caranya, cuman kita menyisipkan angka yang lebih besar, 10 dan 22 tetap seperti ini. Lima 15 yang akan disisipkan. Jelas 15 disisipkan 10
pengaturan. Kita lihat lagi yang data description. Tap di situ. Ya, kita telah mendapatkan hasil pengurutan insertion chart secara descanning adalah ini. Sangat cepat sekali dari kedua yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah metode yang paling cepat. Baiklah, tadi adalah ketiga metode yang sudah saya jelaskan. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Semoga yang setelah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Anda semua dan menambah pengetahuan Anda tentang pengurutan atau sorting, terutama di dalam bidang algoritma dan struktur data. Terima kasih telah menonton.